Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulilmayati dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang softball. Pengertian softball. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yaitu bisbol atau hardball. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Terdapat 3 tipe permainan softball, antara lain yaitu yang pertama, fast pitch softball, merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. 2. Modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mothball. Yang ketiga, slow pitch softball, memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Sejarah olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada, dan dari sanalah softball makin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan, sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1926 nama softball digunakan, walaupun belum diresmikan. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi. Dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Mengingat perkembangan softball dari permainan rekreasi menjadi suatu cabang olahraga, maka diperlukan peraturan-peraturan yang seragam, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua negara. Untuk membuat peraturan-peraturan tersebut, harus ada badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kemudian, lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Teknik dasar permainan softball. 1. Teknik melempar bola. Lemparan dalam softball dibedakan menjadi 3 macam, yakni lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Badan sedikit condong ke belakang. Lemparan samping atau side hand throw. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkukkan dengan kedua kaki ditekuk. 2. Teknik dasar menangkap bola. Teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bola datar atau strike ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola. Posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola menggelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola. 3. Teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi 2 pukulan, yakni sebagai berikut. Pukulan swing. Sikap awal. Sikap awal dalam pukulan swing adalah berdiri dengan kedua kaki dijarangkan. Sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, setelah bola dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Sikap akhir.
Setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. B. Pukulan tumbuh atau boom. Pengertian pukulan tumbuh adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola, sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Formasi dalam pemain softball yaitu first baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 1, yakni memotong pemain pada home plate dan membuat mati lawan pada base 1. Second baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 2, yakni membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2 dan menjaga pukulan pada daerahnya. Shortstop adalah merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3, yakni memotong maupun meneruskan bola dari outfield. Third baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 3, yakni meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield. Pitcher atau pelambung memiliki tugas sebagai berikut, yaitu membantu base dan membantu main di belakang home plate. Catcher adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugas dari catcher adalah menjaga pukulan ban dan menjaga home plate. Taktik dan strategi permainan softball. Dua macam taktik yang dikenal dalam permainan softball, yaitu taktik menyerang dan taktik pertahanan. Taktik penyerangan. Taktik ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Berikut merupakan taktik menyerang yang digunakan dalam permainan softball. Pukulan tanpa ayun, pukul dan lari. Pola pertahanan. Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan, atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul dengan jalan sebagai berikut: mentik base, mentik lawan. Posisi penjagaan. Pada dasarnya posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. Perwasitan dalam permainan softball. Umpir adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpir diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Lama permainan. Lama pertandingan dalam softball ditentukan dengan inning. Setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Pertukaran tempat. Terjadi perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nilai. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri atau pukulan teman. Peraturan permainan softball. Lapangan permainan. Panjang lapangan 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar 13,7 meter. Tempat pelambung pitcher 60 x 15 cm. Pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain, dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpir. Pemain yang sudah diganti tidak boleh main lagi. Peraturan di dalam pertandingan. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga dan siapa tim pemukul. Jumlah permainan dilakukan dalam 7 inning. Cara mendapatkan nilai atau angka. Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapat nilai 1. Setiap pelari yang menuju base harus ada pada base atau menginjak base. Tidak boleh lewat begitu saja. Jika dilewati, maka boleh ditik. Batter dikatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali. Dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh. Maka pemukul dinyatakan mati. Dapat ditik apabila tidak menginjak base. Cara mematikan dan tukar tempat. Cara mematikan dapat dilakukan dengan cara ditik sebelum pelari mengenai base.
Pada waktu mentik, bola tidak boleh dilepaskan atau terlepas dari tangan. Lama pertandingan. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Cara bermain softball. Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapat kesempatan 3 kali memukul. Urutan pemukul ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelum bermain. Lari bebas. Lari bebas akan diberikan apabila pitcher melemparkan bola 4 kali salah. Pembantu. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Peraturan khusus. Pergantian pemain dapat dilakukan oleh setiap regu, kapan saja dengan melapor kepada umpir home dan scorer. Tata cara permainan softball. 1. Permainan softball. Softball dimainkan oleh 2 tim di lapangan softball. Setiap tim minimal memiliki 9 pemain dan selebihnya merupakan cadangan. Permainan terdiri dari 9 babak yang disebut inning. 2. Pelempar bola softball. Permainan dimulai pada saat wasit memulai pertandingan dan meneriakkan kata play ball. 3. Penangkap bola. Dalam satu regu, setidaknya memiliki 1 orang penangkap bola. Penangkap bola dilengkapi dengan perlengkapan pengaman dan bertugas menangkap pelempar bola. 4. Penjaga softball. Selain pelempar bola dan penangkap bola, tim bertahan memiliki 7 orang penjaga yang terbagi dalam 4 penjaga daerah dalam dan 3 orang penjaga daerah luar. 5. Pemukul bola softball. Tiap-tiap pemukul bola mempunyai kesempatan 3 kali strike dan 4 kali ball. 3 kali strike akan membuat memukul bola mati, strike out. Peralatan dan lapangan softball. Peralatan permainan softball. Minimal peralatan yang dibutuhkan dalam sebuah pertandingan softball termasuk sebuah bola. Softball menggunakan bola berwarna putih atau kuning dengan benang grip berwarna merah, yang sebelumnya berwarna putih dengan grip putih. Sarung tangan atau glove dikenakan oleh seluruh pemain bertahan untuk menangkap bola. Sementara first baseman dan catcher mengenakan mitt atau glove mempunyai jari, sedangkan mitt tidak. Tongkat pemukul atau bat. Yang digunakan dalam pertandingan resmi adalah bat khusus yang diperuntukkan untuk softball. Batter helmet dipakai untuk melindungi kepala seorang batter dari terjangan bola dan cedera. Sementara pakaian pelindung atau protective gear untuk seorang penangkap bola atau catcher dan sepatu pole atau flats. Yang terakhir adalah uniform atau seragam. Setiap pemain menggunakan baju, celana, dan topi yang seragam atau berwarna dasar sama. Lapangan permainan softball. Lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4x20 meter. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar. Perkembangan softball di Asia dan Indonesia. Olahraga ini menjalar pertama kali dari Amerika Serikat ke Kanada, Eropa, dan kemudian Asia. Perkembangan di Asia terbesar terutama setelah usainya Perang Dunia II. Sebelum Perang Kemerdekaan, sebetulnya softball sudah ada yang melakukannya di Indonesia. Namun, sifatnya masih sangat terbatas. Untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan softball di Indonesia, diperlukan suatu badan yang mengaturnya, maka dibentuklah organisasi induk dengan nama Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Mengenal olahraga softball. Faktor lapangan. Lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4x20 meter, lebar sisinya 60 feet. Faktor orang. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang, tidak memandang usia, baik pria maupun wanita. Setiap regu terdiri dari 9 orang. Dalam permainan ada 2 regu yang berlawanan. Dasar-dasar. Dasar untuk permainan softball sebetulnya sudah dikenal di Indonesia. Sebagai contoh, adanya permainan kasti dan rounders.
Sifat-sifat olahraga softball merupakan kombinasi dari olahraga ketangkasan dan otak atau pikiran, sehingga mempunyai pengaruh yang mana baik bagi si pemain. Peralatan. Karena softball adalah olahraga beregu, maka peralatan dapat disediakan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.